Calon Wakil Presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang diklaim sebagai sosok yang tidak terduga, mengejutkan, dan bakal bikin kaget masyarakat termasuk koalisi Pilpres 2024 lainnya. Konon sosok pendamping Anies ini adalah sosok yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Spekulasi beredar liar ya, dugaan demi dugaan muncul, tebakan demi tebakan berhamburan. Namun jika melihat clue yang ada, tampaknya sudah jelas ya siapa sosok yang bakal mendampingi Anies di Pilpres 2024 nanti. Siapa dia? Ya betul, Aldi Taher ya. Dialah sosok yang tampaknya bakal dipilih untuk mendampingi Anies. Hanya Aldi Taher lah yang sanggup menghadirkan level kekagetan yang amat besar. Ia bukan hanya akan mengagetkan masyarakat dan koalisi lainnya, namun juga akan mengagetkan Anies Baswedan itu sendiri. Aldi Taher kiranya layak menjadi cawapres mendampingi Anies ya. Pengalaman spiritualnya mumpuni, baca Quran di mana-mana menjadi buktinya. Pengalaman politiknya, wah apalagi, ia sudah pernah terdaftar sebagai caleg di 2 partai sekaligus. Pencapaian yang bahkan belum pernah diraih oleh politisi manapun. Ia multi talenta, sebagai aktor aktingnya bagus, sebagai pelawak ia lucu, sebagai penyanyi pun suaranya lolos standar bawah Inul Vista. Maka besar kemungkinan ia pun layak diproyeksikan menjadi seorang pemimpin. Lagi pula ya, koalisi lain sudah bersiap mempersiapkan singkatan atau slogan untuk bertarung di Pilpres 2024. PDIP misalnya sudah bersiap dengan slogan Mega menangkan Ganjar. Maka dengan Aldi Taher sebagai pendamping Anies, koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS bisa punya tandingan slogan yang bagus dan potensial. Anies look at the stars. Kemarin, beberapa hari lalu lah, Anies Baswedan sudah menyampaikan kriteria calon wakil presidennya. Ada 4 nih, saya bacain aja biar nggak salah kan. Yang pertama, kata Anies Baswedan, calon wapresnya itu harus memiliki kontribusi tinggi terhadap pemenangan. Yang kedua, bisa menstabilkan hubungan koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini ada apa nih kira-kira ya. Kemudian yang ketiga, harus mampu mewujudkan kriteria kita tersebut. Yang menarik ini sebenarnya kriteria yang keempat, yang katanya adalah dapat chemistry-nya, duit tunggal gitu. Nah, setelah menyampaikan kriteria itu, ada berita yang membahagiakan buat mendukung Anies Baswedan. Partai Demokrat melalui ketumnya AHY sudah menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bahkan Demokrat mengajak PKS dan Nasdem untuk segera membentuk sekretariat bersama. Dan lagi yang penting, Demokrat mengatakan silakan Mas Anies pilih wapresnya. Nah ini menarik nih. Mas Anies sudah menyampaikan bahwa harus ada chemistry-nya. Demokrat menyerahkan terserah Mas Anies. Nasdem juga menyerahkan terserah Mas Anies. Mungkin juga PKS nanti terserah Mas Anies. Siapa nih kira-kira yang akan dipilih Anies Baswedan sebagai wapresnya? Bukan saya pastinya. Apakah Anda berminat? Wah belum tahu juga. Tapi pasti penasaran kan siapa yang dipilih oleh Anies Baswedan jadi capresnya? Ya nggak? Ya. Kita tunggu aja ya. Ya. Anies Baswedan hidup. Ya, maksudnya bagaimana ini Anies Baswedan hidup? Emang Pak Anies Baswedan kan sekarang emang masih hidup, belum meninggal. Oh, maksudnya mungkin dia ini memberikan semangat kepada Pak Anies Baswedan agar tetap hidup dan sehat sampai terpilih nantinya di 2024. Atau mungkin sebaliknya, beliau ini mendoakan Pak Anies Baswedan agar tetap sehat sehingga bisa menyaksikan pelantikan Pak Ganjar Pranowo nanti sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih di tahun 2024. Ya mungkin begitu ya. Tapi intinya begini, siapapun yang Anda pilih itu adalah hak Anda. Silakan, bebas. Tapi sebaiknya ketika memilih, libatkan juga logika, jalankan logika. Kita lihat kinerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Apakah sudah mampu mensejahterakan rakyat Jakarta atau belum? Janji kampanyenya kemarin, apakah sudah diwujudkan atau belum? Sudah dinikmati oleh kaum menengah ke bawah, terutama itu rumah DP 0 rupiah. Apakah sudah dinikmati oleh semua kaum menengah ke bawah? Atau bagaimana? OKOC kemarin yang dijanjikan, jalan enggak? Kalau misalnya jalan, mana buktinya? Apakah rakyat Jakarta semua sudah sejahtera? Nah, itu bisa dijadikan satu tolak ukur. Tapi apapun itu adalah keputusan di tangan Anda. Silahkan. Cuma kita memikirkan nasib bangsa ke depan. Kalau toh dia memimpin Jakarta saja, yang sekecil itu tidak mampu mensejahterakan rakyat Jakarta, bagaimana nanti dia memimpin Indonesia yang mempunyai penduduk 270 jiwa? Coba bayangkan. Kalau di Jakarta aja gagal,
bagaimana nantinya nasib Indonesia ke depan jika beliau terpilih. Beliau ini memang pintar, tapi pintarnya dalam menyusun konsep. Jadi beliau ini cuma konseptor yang memang handal, tapi bukan sebagai eksekutor, karena tidak mampu mengeksekusi semua janji-janjinya kemarin yang ada di kampanye. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, tapi keputusan ada di tangan Anda. Oke, mari berpikir cerdas. Masyarakat Indonesia, mayoritas 65%-nya tidak begitu peduli, terutama kami masyarakat pedalaman. Tidak terlalu penting bagi kami mengenai kepintaran, bisa berbahasa Inggris, ataupun lulusan luar negeri, jika tidak bisa bekerja dan dekat dengan rakyatnya. Apalagi kalau tidak tahu apa yang sebenarnya rakyat mau dan rakyat inginkan. Portofolio politik dari masyarakat kita kan 65% masyarakat menengah ke bawah. Jadi yang dibayangkan oleh para calon pemilih adalah pemimpin yang tidak terlampau tinggi, setinggi langit. Pemimpin yang disukai saat ini adalah pemimpin yang turun ke jalan, turun ke masyarakat, bisa diajak selfie, dan mau mendatangi tempat usaha kami. Kami memilih pemimpin yang cenderung, yang menurut kami itu mudah dijangkau, sehingga langsung mendengar apa yang kami inginkan. Nah, bagaimana dengan Bapak Anies? Apakah pernah turun ke bawah? Pikiran kami sebenarnya hanya pendek. Siapa yang sering kami lihat di jalan? Siapa yang sering kami lihat di pasar? Yang sering bertemu dengan kami para petani dan sering bersama dengan rakyat yang di bawah, rakyat kecil. Maka dialah yang kemudian menjadi pilihan kami di kemudian hari. Kenapa Anies dibilang high profile? Karena yang dijualnya intelektualitas dan lulusan luar negerinya. Rakyat hanya akan memilih orang yang kesehariannya hampir sama dengan rakyat biasa, bukan figur yang kelihatannya intelek, yang kelihatannya pintar, yang kesannya sombong dan angkuh. Figur seperti itu membuat kami rakyat kecil ini sangat segan untuk mendekat. Apalagi jika figur ini hanya pintar tata kata. Pak Anies utusan Allah. Setahu saya utusan Allah 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Anies nomor berapa ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Anies nomor berapa ya? Anies utusan Allah. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Ketika Pak Soeharto berkuasa, Golkar kok yang menguasai. Ketika Pak SBY berkuasa, Demokrat kok yang berkuasa. Ketika Pak Jokowi yang jadi presiden, ya memang Pak Jokowi dari PDIP, ya PDIP. Kebetulan PDIP juga menjadi pemenang di pemilu. Nah, jadi kalau sekarang ditawarkan sebuah perubahan, yaitu memunculkan Pak Anies, perubahan apa yang ingin ditawarkan? Kenapa semua pendukungnya Pak Anies ketika menawarkan Pak Anies, bukan sisi positif dan prestasinya Pak Anies yang ditonjolkan, tetapi serangan terhadap yang lain. Jadi pilihlah Pak Anies karena yang ini nggak bagus gitu,
nggak bagus kata pendukungnya Pak Anies. Jarang sekali dan bahkan hampir tidak pernah saya temui. Dukunglah Pak Anies karena Pak Anies mampu membuat perubahan A, B, C, D, E. Kebijakan Pak Anies yang jelas dan membawa kemakmuran di DKI A, B, C, D, E. Nggak ada. Kenapa? Karena masih ingat nggak programnya Pak Anies? Oke, OC. Dan nggak oke dan nggak OC sama sekali. Hah? Pendukung Pak Anies banyak banget ya. Semoga Pak Anies sukses. Semoga diterima KPU, semoga koalisinya mantep gitu ya, semoga nggak berantem gitu ya, milih capres cawapresnya gitu ya. Saya sih sebagai yang waras ya, kita sama-sama tahu lah. Kemarin ada yang komen begini, katanya klan Yaman, klan terbaik katanya gitu. Saya ikut yang ditulisan di komen itu ya, katanya klan terbaik katanya gitu ya. Tertinggi katanya gitu, klan tertinggi katanya gitu ya. Tapi mereka itu kan didatangkan oleh Belanda, mereka itu numpang di Indonesia dan mereka tidak kurang dan tidak bercampur baur dengan orang pribumi gitu loh. Jadi mereka akan bercampur dengan kaum mereka aja gitu. Jadi kalian warga pribumi yang mendukung Pak Anies, hati-hati nanti kalian akan dilupakan. Sepertinya dia memang seperti kacang yang lupa kulitnya gitu. Dan kalian jangan mengatakan saya harus mendukung Pak Anies. Kalau saya nggak mendukung Pak Anies, katanya saya masuk neraka. Ya nggak gitu juga kali. Surga neraka itu ya tergantung amal ibadah saya, akhlak saya gitu. Maaf Pak Anies selalu disebut-sebut. Ya. Jangan suka memaksakan kehendak. Masing-masing mempunyai hak masing-masing, pilihan masing-masing. Gitu aja. Banyak yang komen, banyak yang DM. Kemarin saya memang sudah ada 2 akun ya yang hilang ya. Ya semoga bermanfaat ya yang ngambil akun saya 2 itu, soalnya di dalamnya ada duitnya juga. Ternyata mereka doyan mencuri duit. Oke. Salam waras. Pak Jokowi terbaik. Pak Ganjar masih yang terbaik. Pak Jokowi paling terbaik. Assalamualaikum. Baik, saya tanggapi. Heran pada ketakutan kalau Pak Anies Baswedan jadi pemimpin nasional. Apa karena takut tidak bisa korupsi lagi? Bukan, jawabannya bukan. Karena ketika Pak Anies jadi presiden tidak mungkin ada korupsi, adanya kelebihan bayar. Dan pasti prestasinya juga melonjak luar biasa karena di Indonesia tidak akan ada lagi banjir. Adanya parkir air. Nah, adanya parkir air. Dan saya takut nanti seluruh jalan di Indonesia ini justru akan digali dijadikan sumur resapan. Itu sangat berbahaya karena sudah terbukti beberapa mobil terperosok ke dalamnya. Halo, selamat pagi Bapak Alor Boy, pendukung Anies Baswedan yang kemarin bilang, yang tanya saya bilang, oh sampean itu pendukungnya Ahok, sampean pendukung Jokowi, atau sampean itu pendukungnya Mahfud MD, Prabowo? Oh bukan, minta maaf ya bang, kami sekarang di posisi netral, kami tidak dukung siapa-siapa. Jadi kalau untuk pilihan itu tergantung dari hati kita masing-masing. Yang penting satu, kita jangan mengajak seluruh masyarakat di Flores sana, di NTT sana untuk menusuk Anies Baswedan. Kalau kamu mau ajak ya, ajaklah istri, anakmu, keluargamu, ya sudah cukup itu aja. Gak usah ajak-ajak yang lain. Keluarga kami semua sudah pintar sekarang.
zaman sudah maju, sudah berkembang. Jadi janganlah kamu merusak suasana ini yang istilahnya sudah aman, damai, itu gak bisa. Assalamualaikum. Dipastikan saya akan memilih selain Anies Baswedan. Maaf Pak Anies, jangan tersinggung. Ada banyak yang nyerang saya. Ya nggak apa-apa, bodoh amat, biarin aja, itu hak mereka. Yang pasti saya sudah mendaftarkan diri saya untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Saya sudah daftar karena itu suara saya sangat menentukan pilihan saya akan menang. Saya nggak takut, ya biarin aja. Kalau mau digeruduk juga silahkan digeruduk aja. Kalau mau digeruduk, lillahi ta'ala. Walaupun kalian datang mengintimidasi saya tidak akan takut. Saya bicara yang benar. Daripada kalian orang pribumi Indonesia yang mendukung Anies Baswedan mengintimidasi sesama orang pribumi, kalian itu sangat on. Daripada maaf ini ya Pak Anies, daripada saya memilih Anies Baswedan, tahu nggak, saya lebih suka orang Maluku, anak pribumi Maluku yang kalau ada yang mencalonkan menjadi wapres ataupun cawapres. Kenapa? Sebab orang Maluku nenek moyangnya hebat. Kamu ingat Ferdinand Magellan adalah manusia pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Sedikit lagi dia berhasil mengelilingi dunia. Ataupun Enrique Molucas ataupun Enrique Maluku. Itu orang Indonesia, nenek moyang kita. Maluku hebat. Kalau Anies yang menang, ente bisa nongol gak di TikTok? Pret. Anies menang 2024. Mimpi. Nggak bakalan Anies menang 2024. Dari mana ngambilnya? Nggak ada rumusnya Anies menang 2024. Pegang kata-kata gua. Mimpi itu jangan terlalu tinggi. Masyarakat sekarang udah pinter, nggak bisa dibohongi. Masyarakat sekarang udah tahu mana orang yang bisa kerja, mana orang yang hanya pintar ngomong tuh udah tahu. Buktinya sekarang Anies sudah keliling Indonesia kemana-mana, menjual kata-kata dengan jargon perubahan. Pret. Apa hasilnya? Anies konsisten di urutan ketiga survei. Itu membuktikan kalau orang Indonesia tuh udah cerdas sekarang. Tahu mana yang bisa kerja, mana yang enggak, mana yang pinter ngomong, mana yang ini. Jadi jangan harap deh, pegang kata-kata gua, Anies pasti kalah 2024. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, ini menarik sekali ya. Kita membicarakan tentang calon wakil presiden atau cawapres dari Pak Anies ya. Yang dalam reaksi video yang pertama tadi ada yang menyebutkan bahwa salah satu kandidat yang tepat untuk mendampingi Pak Anies adalah Aldi Taher ya. Ya ini nyambung dengan video yang kedua tadi ya. Kalau misalnya harus mencari yang public figure ya, yang chemistry-nya juga harus dapat, harus sama,
menurut saya ya Aldi Taher ini tepat ya, pas untuk dipasangkan dengan Pak Anies. Karena sangat menghibur ya, dan juga lucu ya, selalu memberikan komedi-komedi ya, membuat kita semua tertawa terbahak-bahak ya. Jadi saya rasa pasangan Pak Anies dan Pak Aldi Taher ini merupakan salah satu duet yang sangat pas, serasi, dan penuh dengan chemistry ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Bastian Sebo. Sampai jumpa lagi.